Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Ketua kelas silahkan laporkan kepada saya. Lengkap ya? Alhamdulillah 11 IPA 2 hari ini lengkap. Hadir semuanya ya? Iya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin Zidan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan mengangkat kedua kita. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Zidan ya. Ibu. Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Mantap. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, materinya tentang apa? Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Ya, silahkan. Berdiri Kak Bu. Ya, berdiri. Saya Diviana ingin menjawab bahwa pertemuan lalu kita belajar tentang konsep, struktur, dan kebahasan teks eksplanasi Bu. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, pertemuan minggu lalu kita belajar dari konsep eksplanasi, struktur eksplanasi, dan kaidah kebahasaan eksplanasi. Nah, ini ya yang perlu kalian ketahui. Kompetensi dasar hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada dua, yaitu pertama menganalisis struktur teks eksplanasi dan menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi melalui proses pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan benar. Iya, terima kasih. Silahkan kembali duduk. Itu ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi melalui proses pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan benar. Ya, menganalisis teks eksplanasi berarti menguraikan isi pokok teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Ada yang ingat identifikasi fenomena itu apa? Baik Bu, identifikasi fenomena itu yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang ada di teks eksplanasi tersebut. Iya, beri tepuk tangan untuk Zidan. Nah, jadi untuk identifikasi fenomena ini pengenalan awal dari objek yang akan dijadikan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian. Iya, silahkan. Urutan sebab akibat berisi detail penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari awal sampai akhir. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau biasa disebut dengan simpulan atau ulasan. Sebelumnya perhatikan ilustrasi grafis yang ada di depan. Siapa yang bisa? Kira-kira ilustrasi ini menggambarkan tentang apa? Fenomena alam. Apakah fenomena alam itu cuma satu? Tidak. Kira-kira fenomena alam apa? Longsor, setuju? Setuju. Apakah banjir? Tidak. Gempa bumi? Tidak. Gerhana bulan? Tidak. Tidak. Ya, benar ya, bahwa ilustrasi grafis ini atau digital ini menggambarkan tanah longsor. Nah, ini bentuk dari teks tanah longsor. Siapa yang mau membacakan teks eksplanasi tentang tanah longsor? Judulnya adalah Tanah Longsor. Tanah longsor merupakan sebuah peristiwa alam yang sering terjadi di negeri ini. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung, meskipun tidak jarang di kawasan lain juga mengalaminya. Bencana alam ini dapat terjadi apabila terdapat pergerakan tanah atau batuan sehingga jatuh atau amblas. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan sekitar supaya tanah longsor tidak terjadi. Iya, terima kasih Zidan. Iya, ini ya bentuk dari teks eksplanasi. Tadi kan bentuk ilustrasi digital atau grafisnya, kemudian ini bentuk dari teksnya. Pertama, jika menganalisis itu harus apa?
Apa yang dilakukan Zidan tadi? Iya, ketika kalian menganalisis kita harus membaca dulu keseluruhan teks. Tidak bisa jika hanya sepenggal-sepenggal. Untuk kebahasaan, kalian tuliskan kalimatnya, kemudian tandai bagian konjungsi yang menunjukkan konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Kemudian berikan alasan juga kenapa kalimat ini termasuk konjungsi kausalitas. Paham ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita berlanjut ke tahap berikutnya. Ya. Bertanya, jika struktur teks eksplanasi itu tidak lengkap, apakah masih bisa disebut teks eksplanasi? Iya, pertanyaan bagus dari Zidan. Kita berarti kembali ke bagian struktur ya. Tadi ada berapa strukturnya? Ada 3. Struktur itu artinya apa? Bagian dari susunan. Struktur artinya bagian atau susunan. Pertanyaan dari Zidan tadi, Bu, misalkan salah satu struktur ini hilang, apakah bisa termasuk ke dalam teks eksplanasi? Sebenarnya seharusnya harus lengkap. Tetapi ingat, di bagian interpretasi atau kesimpulan ini bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Intinya yang ada di identifikasi fenomena dan di urutan akibat atau rangkaian kejadian. Bu, apakah boleh Bu struktur ini diacak? Namanya struktur, harus berurutan. Tidak boleh interpretasi ini meloncat ke yang pertama, tidak boleh. Harus urut atau harus sesuai dengan ini. Pertama ada identifikasi, kemudian ada urutan sebab akibat, kemudian ada interpretasi. Ya, jadi harus urut ya untuk strukturnya. Ada lagi? Paham ya? Paham. Cukup. Kita ke tahap selanjutnya. Jadi, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti setiap setiap kelompok maksudnya saya menginginkan adanya sebuah nama yang berhubungan dengan teks eksplanasi. Silahkan nanti yang pertama diskusikan nama kelompok kalian apa kira-kira yang ada hubungannya dengan teks eksplanasi. Nah, terserah nanti. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Nih, silahkan dilihat dulu sama-sama. Coba kalian lihat bagian layar dulu, kita menghadap ke layar. Nah, ini isi garis besar dari LKPD kalian. Di bagian bawah ada tugas yang harus kalian selesaikan. Tugasnya apa? Pertama, baca teks eksplanasi yang berjudul proses terbentuknya batu bara. Pernah melihat bentuk batu bara? Bentuknya seperti apa? Bongkahan. Warnanya? Sudah menemukan nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa? Teoretis. Teoretis. Iya. Semuanya harus ikut berpartisipasi ya, memecahkan permasalahan nih, kira-kira apa strukturnya. Sudah dibagi untuk siapa-siapa yang mengerjakan bagian ini, bagian itu sudah. Sudah mendapatkan inspirasi nama dari kelompoknya apa? Apa nama kelompoknya? Kronologi. Kronologis. Berhubungan ya dengan teks eksplanasi ya? Iya. Pembagian tugas kelompoknya sudah? Sudah juga. Intinya yang pertama itu harus dibaca dulu keseluruhan teksnya, baru menentukan strukturnya, kemudian kebahasaannya ya. Iya.
Oh, baru menulis. Iya. Nama lengkap temannya ingat semuanya kan ya? Iya, coba perhatikan. Kalian Ibu perbolehkan untuk mengakses internet. Jadi untuk materi yang mungkin di buku kan terbatas. Silahkan kalian bisa mengakses internet yang ada di ponsel kalian. Silahkan. Sudah siap kita mulai presentasi? Sudah. Kelompok mana yang ingin presentasi? Ayo, ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kelompok kronologis untuk presentasi pada hari ini. Yang pertama saya akan membacakan teks eksplanasinya berjudul proses terbentuknya batu bara. Beri tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 3 kausalitas, pendapat kami tentang kelompok 6 kronologis adalah cara menyampaikan materi kalian terlalu cepat sehingga kalian terbata-bata. Mungkin next presentasi kalian bisa lebih bagus. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan dulu. Itu tadi ya untuk presentasi kelompok apa tadi? Kronologis. Nah, jadi pelajaran bagi kalian adalah ketika kalian membaca teks kemudian tidak sesuai dengan kebahasaan atau kata bakunya, silahkan diperbaiki. Itu bagus. Jadi tidak hanya kalian sesuaikan saja, tidak. Nah, kelompok kronologis tadi contoh yang baik. Bagaimana kelompok yang lainnya? Untuk untuk struktur menganalisisnya bisa ya? Untuk kebahasaannya? Alhamdulillah bisa. Untuk analisis Ibu anggap semuanya sudah mampu atau sudah? Sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kalian, kesimpulan materi ini tentang apa? Ya, silakan. Ini yaitu tentang menganalisis struktur dan juga kebahasaan teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi itu ada berapa sih? Nah, yang sudah kita pelajari, struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Nah, untuk kebahasaannya sendiri itu ada 3, yaitu konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, dan juga ada kata teknis atau kata. Itu mungkin yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Jadi saya berpendapat bagaimana perasaan saya pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena di sini kami bekerja sama. Kami dapat berdiskusi bersama teman-teman. Bagaimana teman-teman yang lain, apakah setuju bahwa kerjasama itu sangat menyenangkan?